Rasil TV untuk Islam yang satu. Terima kasih masih bersama Rasil TV dan Radio di Bincang Komunikasi bersama Dr. Laila Monaganim sore hari ini. Dan kalau kita bicara soal begitu banyak manfaat radio, Mbak Mona, kalau kita lanjut kembali terkait dengan pendengarnya nih. Iya. Iya, bagaimana? Jadi radio itu kotak bersuara itu, gitu ya. Itu radio pendengarnya itu audiensnya luar biasa dari berbagai jenis pekerjaan, usia, budaya, tempat, kondisi sosial ekonomi yang luar biasa beragam gitu dari radio. Kenapa sih orang dengerin radio begitu ya Mbak Noni ya? Iya. Biasanya mereka punya fokus pada sebuah acara yang mereka nikmati dan juga terbuka untuk semua orang. Kita sudah tahu selama 100 tahun itu kita dengarkan radio dan radio itu cukup dekat. Coba Mbak Nuning dari lahir menikmati nggak radio itu sampai sekarang? Iya, soalnya bisa sambil ngapa-ngapain. Bisa sambil ngapa-ngapain. Dan bahkan ketika pada tahun 74 radio portable ditemukan, orang tuh jadi bisa bawa kemana-mana gitu radio. Apalagi sekarang. Kecil, sekotak gini. Radio di HP. Di HP. Dan kenapa radio gitu ya Mbak Nuning ya? Karena radio itu cepat dan langsung. Jadi kalau kita lihat kekuatan radio itu luar biasa Mbak Nuning. Kenapa radio tetap masih punya masanya sampai sekarang ini gitu ya? Karena radio itu cepat dan langsung. Lebih cepat dari koran atau TV begitu ya. Memang kalau kita bandingkan dengan internet saat ini sudah beda lagi begitu ya. Meskipun misalnya informasi melalui internet, dunia di jari saya, satu klik dengan cepat informasi bisa disebar, tapi tetap radio tidak tergantikan begitu. Jadi cepat dan juga langsung itu kita bisa dapatkan dari radio. Kalau koran mungkin perlu ada waktu ya, ada mendapatkan informasi lalu diolah informasinya. Televisi pun meskipun sekarang ini sudah bisa siaran langsung, tapi televisi juga sama ya seperti radio ya. Kalau dulu televisi tidak punya modifikasi yang seperti sekarang ini ya, siaran langsung ya. Radio jauh lebih cepat dari televisi untuk informasinya. Kemudian informasinya juga cenderung tidak rumit dengan proses yang rumit dan butuh waktu yang lama seperti siaran televisi. Kalau siaran televisi kan harus bawa tuh mobilnya dan lain sebagainya, begitu ya. Karena yang ditampilkan perlu gambarnya. Betul. Kemudian juga kalau cetak perlu proses memproduksinya dan lain sebagainya, begitu ya. Kalau melalui radio, melalui telepon, reporter radio bisa secara langsung. Sekarang memang kita sudah bisa melihat perubahannya ya pada perkembangan teknologi sekarang ini ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, radio memang luar biasa. Kemudian juga bersifat partisipatif. Jadi kita bisa ikut terlibat gitu, bisa ikut ngobrol di radio, ya kan Mbak Nuning, kita bisa ikut cerita banyak hal, akrab. Jadi radio adalah akrab yang juga dekat dengan pemiliknya atau pendengar dari radio tersebut gitu ya. Jadi bisa ikut terlibat, partisipatif, bisa ikut akrab. Kita jarang sekali duduk dalam satu grup cuma dengerin radio begitu ya. Biasanya radio itu juga bisa bisa kita dengarkan, bisa sendirian, bisa bersama-sama, tapi kita sambil ngapain juga kita bisa lakukan begitu ya. Di mobil, di dapur, di kamar tidur, di mana aja kita bisa dengerin radio. Ada satu survei pada tahun 2015 menunjukkan bahwa lebih banyak orang pilih radio AM FM dibandingkan fitur hiburan lainnya di mobil. Jadi kalau dia pakai TV, dia kan butuh konsentrasi dengan menengokkan matanya gitu, ya kan. Kalau ini kan dia bisa sambil nyetir, sambil santai juga begitu.
Kemudian cenderungnya di mobil itu ada radio, dilengkapi hiburan untuk menemani perjalanan. Karena dalam media transportasi hanya radio memungkinkan untuk didengarkan tanpa mengganggu konsentrasi. Apalagi manfaat dari radio, Mbak Nuning, dekat, ya. Penyiar itu hadir di rumah, dekat dengan pendengar begitu ya. Kita dengerin suaranya Mbak Nuning tuh rasanya dekat banget begitu. Pembicaraannya langsung menyentuh gitu ya, personal, menyentuh aspek-aspek personal. Kita rasakan betul itu radio bisa seperti itu, begitu Mbak Nuning. Jadi nggak merasa kesepian ya, selalu punya teman. Betul, betul. Kemudian hangat juga. Jadi paduan kata-kata, musik, kemudian juga efek suara dari siaran radio itu luar biasa ya. Jadi bisa mengubah emosi dari para pendengarnya. Kemudian juga kita bisa merespon kehangatan dari dialog yang disampaikan melalui radio, itu juga luar biasa kita bisa dengarkan sebagai teman. Kemudian radio itu sederhana, simple, nggak rumit. Jadi tidak banyak pernik untuk untuk kita sebagai pendengar begitu ya. Pengelolanya tentu saja ada juga, tapi mungkin lebih sederhana kalau kita bandingkan dengan televisi begitu ya. Kemudian siaran radio bisa menembus batas-batas geografis, demografis, kemudian suku, agama, ras, antar golongan, semuanya bisa mendengarkan, dan berbagai kelas sosial tersebut. Mungkin hanya seseorang dengan kebutuhan khusus, yaitu yang tidak dapat mendengar, yang tidak mampu mengkonsumsi atau menikmati dari siaran radio tersebut begitu. Kemudian juga murah radio itu. Jadi dibandingkan dengan berlangganan dengan media cetak misalnya begitu ya, atau membeli layar televisi, pesawat televisi, radio jauh lebih murah daripada lainnya tadi itu ya. Dua yang tadi itu gitu ya. Jadi dia juga nggak perlu bayar untuk dengerin gitu ya. Dan sampai sekarang ini hampir di setiap ponsel kita bisa temukan adanya fitur radio. Gitu. Kemudian juga apalagi yang bisa kita rasakan dari radio, yaitu fleksibel, Mbak Nuning. Siaran radio bisa dinikmati sambil ngapa-ngapain, nggak ngeganggu. Betul, nggak ngeganggu. Sambil masak bisa dengerin sambil radio. Masak, apalagi untuk orang yang multitasking ya. Jadi dia bisa dengerin masak, sambil juga mengemudi mobil ya, kemudian juga sambil belajar ya, sambil baca koran ya, radio juga masih bisa nyala. Kemudian kalau kita dengarkan, cukup banyak orang memilih radio untuk didengarkan bahkan 24 jam Mbak Nuning. Lumayan sering kita dengarkan di Rasil begitu ya. Dan radio itu bisa jadi medium hiburan alternatif. Lampu mati Mbak Nuning, mungkin kita nggak bisa nonton informasi yang ada di di TV begitu ya. Tapi dari radio kita sudah bisa dengarkan musik atau juga siaran-siaran masih bisa kita dengarkan. Jadi cenderung orang banyak memilih radio begitu, Mbak Nuning, karena sederhana, mudah, murah, banyak sekali yang tadi itu. Betul. Begitu. Nyaris nggak ada orang nggak pernah dengar radio itu ya, betul, ada ya. Betul. Di pelosok pun demikian begitu. Kalaupun misalnya hambatannya adalah finansial, membeli siaran televisi, memberi televisi, radio masih bisa didengar. Karena murahnya tadi. Jangkauannya juga luar biasa kemana-mana. Betul. Jadi kalau menurut Anda juga inilah satu di antara sekian banyak kemudahan yang diperoleh untuk mengakses banyak hal ya. Bukan cuma hiburan kan Mbak Mona yang didapat. Kalau dengerin Rasil tuh kita seperti pergi ke pengajian. Banyak yang kita peroleh dari spiritualitas. Kemudian juga kalau kebetulan acaranya terkait dengan
parenting, kita belajar. Kan nggak ada ya sekolah parenting ya? Iya, betul. Dari radio kita bisa belajar banyak. Iya, pengetahuan dan lain sebagainya. Ya. Kita boleh ke pertanyaan yang boleh, sudah dikirim? Mbak Nuning. Ini saat ini kita memang ini meskipun Rasil untuk radio dan televisi, tapi kita hari ini kita lagi ngomongin tentang radio. Saat lain kita akan ngomongin tentang televisi gitu ya. Bagaimana progresnya. Baik, ini dari Ibu Ari, statement saja. Rasil bagi saya itu teman yang positif loh, nggak suka ngerumpi. Ya sebagai teman tadi ya. Karena kalau teman beneran pasti ada yang dibahas dan bisa jadi itu ngerumpi. Baik, mungkin banyak teman-teman yang seperti Ibu Astri lainnya. Jadi kami jadi teman nih ya, nggak suka ngerumpi. Oke, terima kasih. Kemudian ini dari Pak Sigit. Dari Rasil saya belajar banyak loh. Tapi saya masih menunggu adanya acara khusus ayah yang dirindukan anaknya. Wih, keren ya. Mudah-mudahan nanti bagian program dari TV dan Radio Rasil kembangkan khusus bagaimana menjadi ayah yang diidam-idamkan anaknya gitu ya, atau dirindukan anak. Baik. Yang berikutnya, berita radio semoga tidak seperti media cetak atau online yang memihak golongan tertentu. Bagaimana untuk memilah apakah beritanya itu benar atau tidak, Mbak Mona? Terima kasih. Terkait pemilahan, kemarin kita sempat untuk membahas ya, bagaimana kita punya, kita perlu menjadi pendengar yang cerdas, kita perlu menjadi orang yang mampu untuk membuat pilihan-pilihan atas konsumsi media yang kita gunakan begitu ya. Kita cek dulu, kita dengarkan apakah ini informasinya cukup baik, apakah ini tepat untuk kita gitu ya, apakah sumbernya juga dapat dipercaya dan lain sebagainya. Kalau ternyata informasinya kita rasa dengan pengetahuan, pemahaman, perasaan kita gitu ya, dan realitas yang kita lihat ternyata tidak berdampak positif pada kita, kita abaikan saja, kita tinggalkan saja begitu. Kita punya pilihan kok, kita punya pilihan. Karena industri radio, industri media atau media-media lainnya begitu ya, itu dia punya kepentingan-kepentingan. Kita tidak bisa mengabaikan kepentingan-kepentingan yang mereka usung. Baik kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Jadi kalau ditemukan keberpihakan, sudah. Begitulah memang yang ada sekarang. Ya. Berikut ini dari Nur di Kelapa Dua Wetan, usia 46 tahun. Assalamualaikum Ibu Mona. Manfaat radio bagi saya adalah saya bisa belajar banyak hal, terutama dari Rasil. Dari Rasil saya tahu MTW asuhan Pak Valentino. Alhamdulillah sekarang saya bisa masuk anggota MTW dan saya bisa menjual produk-produk saya, baik itu mukena atau hijab yang lain, dengan brand yang mudah-mudahan menjadi bagian dari yang dibutuhkan masyarakat ya. Doanya adalah semoga Rasil tetap jaya. Alhamdulillah. Jadi ini statement pernyataan dari Ibu Nur di Kelapa Dua Wetan tentang manfaat acaranya Ustadz Valentino. Baik, yang berikutnya dari, tunggu sebentar, dari tidak ada namanya di sini. Saya senang sekali mendengarkan radio karena bisa dapat banyak hal. Saya bisa masak itu juga karena resep yang saya dengar dari radio. Rasil nggak ada ya resep masakan. Tolong dong Ibu penyiar dan Mbak Mona diadakan. Ya Mbak Mona? Mau komentar apa soal masak? Nanti mungkin itu jadi asupan ya untuk Rasil ya. Jadi asupan juga untuk Rasil, jadi pertimbangan untuk Rasil ya. Oke, kita tunda dulu karena ada telepon masuk. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Saya Rizal dari Ciputat. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dengerin cerita Ibu sampai masalah teknik segala macam gitu ya. Iya. Dan ini saya beri acungan jempol untuk Radio Rasil ya. Sangat mencerahkan umat gitu ya. Cuman yang saya pengen minta saran gimana ya. Ada juga radio yang memberikan informasi
itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang diberikan dengan radio yang lain misalnya. Saya kasih contoh aja, misalnya Radio Rasil ini kalau menyebutkan, misalnya orang tanya gimana tahlilan itu bisa dilakukan apa enggak, gimana hukumnya dan sebagainya gitu. Nah itu bagi yang apa namanya, yang narasumber menjelaskan dengan gamblang. Artinya seperti misalnya kan ada yang hanya sunnah Rasul saja yang bisa dilakukan, kalau Rasulullah nggak melakukan, nggak boleh. Padahal ada sesuatu yang baik-baik juga yang bisa dilakukan, tidak bertentangan dengan Islam. Ini ada juga, saya sebutkan nama radionya, itu kalau tahlilan itu bid'ah, nggak boleh, itu haram segala macam gitu. Nah ini kan menyesatkan umat kadang-kadang. Jadi yang mana yang harus dipilih gitu. Memang sih kita bisa saja dengan begitu dengar itu kita matikan, tapi rasanya kita ingin tahu juga apa alasannya gitu. Mereka bilang nggak pernah dapat contoh dari Rasulullah gitu. Kira-kira bagaimana ini cakapnya? Terima kasih. Baik, Pak Rizal di Ciputat, itu tadi ya, milih yang gimana jawaban Mbak Mona? Iya. Pak Rizal, setiap media mengusung kepentingan, ideologi, keyakinan yang mereka miliki begitu ya. Meskipun ada aturan-aturan yang dijaga oleh pemerintah begitu ya, dalam upaya untuk menjaga kepentingan nasional. Tapi keyakinan-keyakinan atau juga ideologi-ideologi yang diusung oleh sebuah media itu tidak dapat kita abaikan. Jadi kitalah yang perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih radio mana atau media mana yang kita nyaman di dalamnya. Jadi pilihlah, kita punya pilihan untuk mengkonsumsi yang mana yang kita inginkan begitu. Sebaiknya kita juga menjaga keluarga kita yang kita juga yakini ini adalah pilihan yang terbaik, demikian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau nggak cocok seperti halnya kita berteman, karena radio kan teman ya. Iya. Ya udah, nggak usah dengerin, nggak usah bersama-sama dia gitu. Betul. Pilih yang nyaman. Iya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ini karena mereka juga punya sudut pandang. Jadi pengelola radio atau pengelola media itu juga punya sudut pandang, punya kepentingan gitu. Iya. Ini dari Pak Oce. Iya. Saya tahu ada radio yang hanya informasi berita tentang jalanan. Ada yang tentang bicara banyak tentang keilmuan atau apa. Memang kita tinggal pilih ya Bu Mona. Saya suka menambah ilmu agama karena saya memang masih sangat tipis. Jadi saya dengerin Rasil. Iya. Tapi ilmu-ilmu praktis tentang bagaimana, dan bagaimana sesuatu itu kayaknya perlu loh. Saya juga suka kalau soal tentang, tadi saya dengar soal parenting. Nah, ini penting. Parenting, oh, Pak Oce, lucu juga ya. banyak juga yang ingin menjadi ayah idaman ya. Iya. Jadi sebuah radio itu punya pesan-pesan atau ideologi yang dia usung, punya segmen, punya target dan lain sebagainya begitu. Nah, kitalah yang punya pilihan dan kita juga bisa meramu, memilah dan memilih radio mana yang di saat yang mana yang bisa kita bisa kita dengarkan pada saat tersebut begitu. Dan juga asupan-asupan untuk radio yang kita sayangi juga bisa kita lakukan. Itu juga bisa menambah sudut pandang atau juga inspirasi bagi pengelola radio begitu. Seperti misalnya tadi ada beberapa asupan-asupan yang menarik. Itu bisa jadi pemikiran nantinya ketika manajemen mampu melihat itu atau merasakan itu memang sesuai dengan track yang diusung, bisa jadi tambahan. Tapi jika kita merasa itu tidak ada, kita juga bisa menambahkan dari radio lain di waktu-waktu tertentu atau media-media lain di waktu-waktu tertentu. Dalam kehidupan banyak sekali hal-hal yang menarik, banyak sekali pilihan, dan marilah kita pilih-pilih yang mana yang penting untuk diri kita. Iya. Tapi lagi-lagi kalau memang banyak ayah yang pengen jadi ayah idaman, insya Allah nanti Insya Allah, itu menarik sekali, itu ide yang bagus sekali.
Ini dari 0813-1937 sekian. Assalamualaikum Mbak Mona. Dari kecil saya dengerin radio itu ikut-ikutan dengerin orang tua, jadi kebiasaan. Jadi alangkah baiknya kalau setiap orang tua menyetel radio yang mempersuasi anak-anaknya. Setuju sekali. Karena radio itu adalah medium untuk pembentukan karakter, pembentukan keyakinan gitu ya, pembentukan pengetahuan, penambahan pengetahuan, mencerahkan dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau kita lihat ada dalam proses-proses pertumbuhan seseorang, informasi yang diasupkan dan radio itu kan bisa masuk ke alam bawah sadar manusia begitu ya. Informasi tersebut adalah informasi-informasi yang bagus gitu. Jadi kita dengarkan secara, misalnya di rumah gitu ya, kita dengarkan acara-acara yang berkualitas, yang insya Allah ada muatan religinya begitu ya. Secara tidak langsung kita sebenarnya mengantarkan berbagai informasi yang berharga kepada keluarga kita, yang mungkin kita tak mampu menyampaikannya begitu, atau kita tidak tahu menyampaikannya begitu. Kita dapat informasi dari expert-expert, dari ahli-ahli, atau orang-orang yang memiliki kemampuan, kompetensi untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi setuju banget, orang tua perlu nyetel radio. Mau denger atau enggak, mau nggak mau kedengeran kan sama anak-anak ya. Betul, karena dia sambil ngerjain apa gitu kan. Lucu juga. Ya, bukan berarti lantas semua acara program boleh kita perdengarkan sama anak-anak, tetap dipilah juga ya. Betul. Baiklah, yang berikutnya dari Ibu Yani di Batam. Sejak usia 8 tahun saya sudah sangat berteman dengan radio. Semua bisa saya dapatkan. Apalagi saya penyuka musik. Semenjak saya bertemu dengan Rasil, 24 jam tidak pernah saya matikan. Saya selalu mendengar radio ketika merajut, dengan semua bahasan kali ini yang sangat benar. Sekarang usia saya sudah 64 tahun. Semoga Rasil tetap terus mengudara karena programnya semua mendidik. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 jempol dan 1 tangkupan gambar. Komentar Mbak Mona, silakan. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jika kita dapat memperoleh informasi yang mencerahkan, yang menyejukkan, yang berharga, yang meningkatkan kualitas kehidupan kita, kualitas keimanan kita. Jadi pantas banget untuk kita senantiasa mengembangkan diri, karena manusia itu dalam proses menjadi. Saya suka sekali menyebut statement ini dari Clifford Geertz ya, dia bilang manusia dalam proses menjadi gitu ya. Jadi apa? Jadi dalam prosesnya, untuk proses itu kalau bisa diisi dengan yang bagus, supaya dalam prosesnya itu jadinya hasilnya jadi yang bagus begitu. Jadi dalam menjalani prosesnya itu kalau bisa asupannya, bumbu-bumbu yang ada di sana itu yang bagus-bagus begitu. Jadi nanti hasilnya adalah hasil yang bagus. Oke, saya lanjutkan kembali. Assalamualaikum Mbak Mona, Mbak Nuning. Semoga selalu dirahmati Allah SWT. Amin. Apa kabar sore hari ini? Mengenai radio, dulu saya kurang suka loh denger radio. Di kampung juga bisa dibilang jarang ada stasiun radio. Saya di Cianjur Kidul. Oke, cukup jauh dari sini. Dan setelah pergi ke Singapura, saya dikasih radio. Pertama saya tolak, tapi lama-kelamaan, bagus juga ya untuk dengerin berita dari Indonesia, meskipun kita jauh. Tapi setelah mendengarkan radio ini, serasa di Indonesia dan bisa mengobati rasa kesepian, juga banyak yang bisa dipelajari. Terima kasih Rasil. Alhamdulillah. Jauh nih dari Singapura. Untuk saudara-saudara kita semua, saudara-saudara kita yang pendengar radio dan televisi, mudah-mudahan semua informasi yang kita konsumsi adalah yang menyehatkan jiwa dan raga begitu. Bagus banget kalau kita sudah bisa dengan cerdas dan bijak memilah dan memilih informasi-informasi tersebut. Yang berikutnya dari Sadli di Bangka Belitung.
Saya bangga dengan Rasil. Mudah-mudahan selalu jaya di udara. Itu saja. Ya. Jadi bahasan hari ini adalah tentang radio, bahwa radio itu berdampak signifikan pada kehidupan kita. Dan alhamdulillah dari berbagai penjelasan tadi kita bisa merasakan dan mendengarkan bahwa informasi-informasi yang diperoleh dari Radio Rasil insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita sudah mengetahui bahwa dalam kehidupan ini kita bisa punya pilihan-pilihan yang bagus. Pilihan-pilihan tersebut adalah pilihan-pilihan yang berdampak pada kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita senantiasa bisa mendapatkan informasi yang terbaik, kita bisa menjalani dengan guidance yang terbaik, alhamdulillah kita juga bersyukur. Mbak Nuning, nanti ada beberapa yang saya mau sampaikan terkait dengan riset-riset terkait dengan radio, gitu ya. Oke. Masih ada waktu atau kita break sebentar atau gimana? Kita masih punya waktu cukup banyak. Kita ke materi dulu, nanti kita lanjutkan kembali dengan beberapa pertanyaan yang sudah kami terima ya. Ya. Lanjut Mbak Mona. Iya Mbak Nuning. Jadi ya, kalau kita dengarkan bahkan ada radio yang mengusung drama begitu ya, drama-drama kolosal, perjuangan gitu ya, atau cerita-cerita, atau juga misalnya kita sering dengarkan kisah-kisah Nabi begitu ya. Itu benar-benar apalagi kemampuan dari penyiar yang bisa memadukan kualitas suara, tinggi nada, kekerasan, tekanan, dan dampak-dampak suara, kemudian imajinasi yang luar biasa, dan efek-efek tambahan, tentu saja dengan pesan-pesan yang berkualitas gitu ya, misalnya perjuangan-perjuangan Nabi, itu sangat berpengaruh positif pada karakter kita. Termasuk juga tentang kisah-kisah herois yang kita bisa rasakan dari para pahlawan-pahlawan, itu juga bisa memberikan dampak yang besar pada pembentukan karakter bangsa. Jadi cukup banyak kita dengarkan misalnya ya, orang-orang yang bisa menahan egonya untuk ngomong gitu ya, tapi dengerin dengan khusyuk gitu ya penjelasan yang dia terima dari radio, diem dengerin fokus gitu ya. Kemudian juga dampaknya tidak dapat kita abaikan tentang pilihan kata. Jadi kemampuan berbahasa menjadi meningkat dengan baik ketika kita mendengarkan kisah-kisah dari radio. Jadi dampak tentang pengetahuan, pilihan kata, kekayaan bahasa dan lain sebagainya itu melonjak dengan kita mampu mendengarkan dengan radio. Jadi kita nggak perlu menggunakan mata, kita mendengarkan telinga saja, itu luar biasa. Iwan dan Awat ada sebuah riset pada tahun 2013. Jadi tentang radio ternyata punya keunggulan dalam menyampaikan pesan pada masyarakat. Jadi karena tidak menuntut halayak punya kemampuan membaca gitu ya. Jadi ya tentu saja kalau kita sedang bicara tentang membaca, saya sekali lagi beberapa saat yang lalu kita sempat bahas penting banget kita baca gitu ya. Tapi sekarang kita simpen dulu. Kita coba optimalkan berkah dari Allah, kemampuan mendengar kita gitu ya. Jadi ketika kita dengarkan dengan informasi-informasi yang baik, ternyata itu bagi orang-orang yang tidak terlalu suka membaca, ini berdampak yang sangat penting terhadap informasi-informasi yang dia terima. Terutama kita tahu di Indonesia, dari rating yang pernah dilakukan pada tahun 2016,
dari 60 negara yang di rating kita masuk, dari 61 negara yang di rating kita masuk 60. Ini berita yang sangat menyedihkan, tapi anyway ada porsi yang terisi gitu ya dengan kita mendengarkan. Jadi tetap kita dapat mendapatkan informasi, karena tidak juga menuntut kemampuan melihat ketika kita mendengarkan radio, melainkan hanya kemampuan untuk mendengarkan. Jadi sangat-sangat sederhana. Jadi kalaupun misalnya kita nggak ada informasi nih ya, apa sih yang paling bagus untuk kita lakukan gitu ya? Maksudnya kalau misalnya kita bisa milih, kita nggak mau baca, terus kita bisa dengar, ya nggak apa-apa juga kita dengar. Dengar murotal asik loh. Iya, Masya Allah, saya tuh lumayan sering mendengarkan kalau lagi di jalan gitu ya, atau di rumah. Jadi balik lagi tentang radio, begitu sederhananya untuk menikmati sajian radio, dan dampaknya luar biasa. Punya keunggulan, kelebihan, karena pesannya juga sampai begitu ya. Jadi ini berimplikasi pada banyak hal. Kalau misalnya pemerintah mau menyampaikan informasi, dia juga bisa memanfaatkan, atau tidak hanya pemerintah, siapa saja mau menyampaikan informasi, tidak hanya melalui tertulis, karena ternyata kalau dilihat dari minat masyarakat Indonesia yang memang perlu sama-sama kita ungkit dari kemampuan keinginan untuk membaca, tapi dengan realitas ini melalui radio juga adalah sesuatu yang luar biasa juga. Kemudian riset lain yang dilakukan tentang talk show gitu ya, talk show di radio. Ternyata talk show di radio yang menggunakan dialek, aksen, lokal, dan lain sebagainya itu ternyata berdampak positif juga terhadap minat untuk mendengarkan. Jadi pilihan Rasil dengan menghadirkan budaya dari beberapa wilayah di Indonesia itu juga semoga itu memberikan kenyamanan bagi para pendengarnya. Riset lain yang saya ingin sampaikan adalah tentang kepedulian pada lingkungan hidup. Jadi ternyata ada sebuah riset pada tahun 2008, ternyata radio itu menimbulkan kepedulian pada lingkungan hidup. Jadi ketika informasi yang disampaikan adalah informasi yang memang disampaikan oleh narasumber yang kompeten begitu ya. Ini bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan informasi-informasi yang penting terkait dengan penjagaan terhadap lingkungan hidup yang memang urusan kita bersama begitu ya. Jadi pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan itu ternyata juga kita dapatkan dari radio. Riset lain yang juga menarik adalah radio meningkatkan kearifan lokal. Jadi budaya-budaya masyarakat bagaimana diingatkan kembali atau dihantarkan atau disampaikan kepada masyarakatnya, itu harus ada mediumnya, dan salah satu medium tersebut adalah radio. Luar biasa. Kemudian riset lain yang juga menarik adalah tentang pemanfaatan radio untuk pesan-pesan yang disampaikan dari Polri misalnya begitu ya. Jadi ternyata itu juga berdampak positif kepada masyarakat. Jadi tak hanya Polri tapi semuanya, lingkungan atau kepolisian atau juga yang tadi ya, bagaimana penjagaan terhadap keluarga. Luar biasa. Jadi Indonesia itu kan membangun karakter bangsa di Indonesia itu kan berbagai unsur yang harus terlibat ya. Ada keluarga, ada pendidikan ya, lembaga pendidikan, ada pemerintah, ada lembaga sosial, ada juga politik, media, kemudian juga korporasi ya, perusahaan. Tapi kalau kita lihat dari ranah keluarga itu dekat sekali gitu dengan radio yang tadi, dengerin berita-berita atau informasi atau dongeng-dongeng yang bagus gitu ya. Anak-anak itu atau keluarga itu secara tidak langsung masuk ke dalam subconscious kita bisa mendengarkan berita-berita atau juga informasi-informasi penting atau juga panduan-panduan kehidupan yang penting yang luar biasa kita dapatkan dari
radio. Kira-kira begitu Mbak Nuning. Baik, kita kembali ke pertanyaan ya. Ya. Mbak Mona, di era yang maju ini begitu banyak bermunculan radio baru. Iya. Tapi radio yang bisa memuaskan batin bagi kami mukmin dan mukminat adalah radio yang berisikan siraman rohani bagi kami. Pertanyaan saya, kenapa begitu sulitnya sih menciptakan radio yang bermutu baik buat pendengarnya seperti radio kosong, mungkin Rasil maksudnya ya, alhamdulillah. Dari Bunda Afi di Magelang. Ya, oke. Bunda Afi yang dirahmati Allah. Ada radio yang ada media ya, yang punya kepentingan untuk mengusung dari perspektif ekonomi, sehingga dia perlu menyajikan informasi-informasi yang diinginkan oleh target pasarnya. Misalnya target pasarnya adalah perusahaan-perusahaan yang dimana perusahaan-perusahaan tersebut punya segmen pendengar, sehingga segmen pendengarnya sudah dipilih segmen pendengar tertentu yang ingin ditargetkan begitu. Jadi informasinya juga yang sesuai dengan kepentingan dari pendengar tersebut begitu. Ya. Oke Mbak Nuni. Kita terima telepon lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah putus. Oke, kita ya. ke nanti telepon lagi silahkan. Iya, oke. Dari Bapak Zulkifli di Pondok Melati, Ya. banyak sekali manfaat radio sampai saat ini, Ya. terutama Rasil membuat kami dapat informasi ilmu agama, bisa belajar tajwid, membaca Al-Quran dan lain-lain. Terima kasih Rasil. Oke, statement saja. Ya. Tapi ada pertanyaan dari hamba Allah. Iya. Saya sedih karena banyak radio sudah menggunakan bahasa gaul, tidak dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Jadi, ya mungkin itu memang radio cuma buat anak muda ya. Ya. Tapi tidakkah itu merusak, mengganggu, mengurangi penggunaan bahasa dengan baik? Betul, Ya, betul silakan. sekali. Jadi bahasa itu perlu kita kita gunakan, kita pahami, kita ngerti, kita rasakan bahwa kita bangga gitu ya. Ngerti gimana caranya, kita bangga, kemudian kita gunakan dalam keseharian. Nah, manusia itu punya kemampuan secara kreatif untuk mengelola, membuat bahasa. Sehingga kreativitas dalam memproduksi bahasa itu tidak jarang tidak sejalan dengan kepentingan yang kita jaga begitu ya, yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Atau kalau misalnya mau pakai bahasa lain, ya monggo lah bikin sendiri. Tapi bahasa yang kita miliki, yang kita sama-sama cintai, yaitu bahasa kita, bahasa Indonesia, itu digunakan juga dengan tepat, dengan benar begitu ya. Jadi kadang-kadang penyimpangan-penyimpangan, penyisipan-penyisipan bisa menjadi distorsi yang mengganggu. Sebaiknya kita punya semangat yang sama lah gitu. Ya, teleponnya mudah-mudahan sudah sambung kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa? Sama Pak Asep Pak Asep, silakan Pak Asep dengan Mbak Mona. Silakan Pak Asep. dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Silakan Pak Asep. Iya, terima kasih atas nyambungnya ini, alhamdulillah ya. Itu sekali sebetulnya. Cuman ini aja, bukan pertanyaan tapi ucapan terima kasih aja kepada Rasil gitu ya. Ya. Yang begitu banyaknya memberikan informasi tentang masalah agama. Saya sangat bangga sekali gitu. Alhamdulillah. Sehingga banyak para penceramah-penceramahnya bisa mencerahkan dari mulai Siro Sahabat, tadi Bu Irena sama siapa tuh? Salman Al-Farisi. Ya itu saya jadi bangga gitu. Mudah-mudahan Rasil bisa jaya terus di udara ya. Amin. Amin. Gitu Itu saja Pak Asep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya kalau orang merasa
terpuaskan dengan mendengarkan Rasil. Banyak hal yang membuat kami jadi merasa sangat bersyukur dengan keberadaan. Iya, sangat bersyukur. Sangat tersentuh dan sangat bersyukur, dan maksudnya semua upaya yang diusung oleh manajemen, oleh Rasil semua, oleh Skru semua, kalau ada manfaatnya kita ngerasa semangat. Betul. Dan cukup menyenangkan karena terus terang kalau semua merasa terwakili oleh apa yang dihadirkan Rasil, tentu kita juga merasa bermanfaat, itu asik gitu ya. Iya, betul. Oke, yang berikutnya ini dari Bunda Endang di Singapura. Assalamualaikum Bu Mona, radio itu teman setia saya, terutama Rasil, dan juga kalau saya mau tahu tentang berita Indonesia, saya dengarkan RRI. Jadi terima kasih itu. Dari jauh pun sekarang beda ya. Kalau dulu radio kotak nggak bisa, sekarang dari Singapura sudah dapat dengan streaming mungkin ya. Mbak Nuning, ini 100 tahun lebih begitu ya. Jadi teknologi ini saat ini masih digunakan, masih dianggap penting, begitu luar biasa radio itu gitu. Yang dengan beragam teknologi yang berkembang begitu ya. Misalnya yang dulu gede, sekarang kecil dan lintas. Bisa di sini. Betul. Oke, saya lanjutkan kembali dari Bapak Didi Suwardi di Citayam, Bojonggede. Assalamualaikum Rasil, boleh tanya, bisakah radio Rasil mengudara melalui gelombang FM? Iya. Ya, jawabannya nanti Insya Allah manajemen. nanti akan dipertimbangkan dengan baik ya oleh manajemennya. Ya, terima kasih jawabannya. Ini yang berikutnya, dari kecil sampai sekarang biasa dengerin radio. Saya juga ngefans dengan penyiar tertentu. Dan maaf Mbak Mona, bagaimana agar saya terus cinta dengan radio di udara? Silakan. Saya mau jawab dengan satu data riset ya. Jadi dari UNESCO pada tahun 2016 ada kesimpulan risetnya bahwa media radio masih jaya di udara, begitu ya. Masih jadi sumber informasi primer dari warga dunia bahkan. Jadi data dari PBB menunjukkan di tengah dominasinya teknologi digital sebagai sarana modern untuk penyebaran dari informasi, radio masih jadi sumber informasi bagi kebanyakan orang di seluruh dunia. Jadi masih jadi media untuk mencapai audiens terluas di seluruh dunia, dan bahkan informasi yang disampaikan secepat mungkin gitu ya. Ada sekitar 44.000 dari radio masih setia didengarkan, dan setidaknya 5 miliar penduduk atau sekitar 70% dari penduduk dunia masih mendengarkan dari radio itu. Jadi radio merupakan platform yang memungkinkan orang untuk berinteraksi satu sama lain, dikonsumsi oleh beragam orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, bahkan orang buta huruf sekalipun masih bisa memahami adanya informasi, interaksi, memberikan penjelasan, memberikan testimoni seperti kawan-kawan yang tadi sudah jelaskan, Ivan dan Afat yang sudah jelaskan, dan juga bisa berpartisipasi aktif seperti yang Ivan Ahmad lakukan. So, data lainnya bahwa 75% dari ibu rumah tangga masih setia untuk mendengarkan radio. Luar biasa radio itu. Oke, yang berikutnya dari Bapak Abdurrahman di Bekasi. Assalamualaikum Ibu Mona. Kalau boleh tahu ideologi Rasil apa ya? Ya, itu saja. Mungkin bisa tanya ke Pak Ihsan, Pak Farid, dan teman-teman semua, Pak siapa namanya? Pak Heri Nurdi. Pak Heri Nurdi dan teman-teman semua. Tapi saya meyakini bahwa Rasil mengusung Islam yang satu. Jadi ingin mengingatkan, ingin mengantarkan, ingin mengajak, ingin mempersatukan seluruh umat Islam di Indonesia untuk bersatu. Silakan.
Baik, dan ini yang terakhir Iya. dari, tunggu sebentar. Oh, informasi saja, statement. Tahu nggak sih, radio itu ekonomis, banyak pilihan, nggak buang-buang waktu. Udah gitu banyak pengetahuan yang didapat dan ada hiburannya, nggak repot. Jadi satu tempat tersedia banyak. Dan banyak lagi yang mengungkapkan betapa senangnya dengan keberadaan Rasil. Kami juga sangat bersyukur sekali bisa hadir, menyampaikan hal-hal yang kebetulan diperlukan, bisa jadi ya Mbak Mona. Tapi waktu kita sudah terbatas, jadi silahkan rangkuman untuk bincang komunikasi kita sore hari ini terkait dengan radio. Silahkan Mbak Mona. Terima kasih Mbak Nuning, terima kasih Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah. Saya senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi tentang radio, dan ternyata kita juga tahu dari data UNESCO yang dilakukan di seluruh dunia, 70% masyarakat dunia masih mendengarkan radio dan mendapatkan informasi dari radio. Tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana pengaruhnya radio dalam kehidupan kita, dan marilah kita cerdas dan cermat dalam memilah dan memilih informasi yang kita konsumsi. Radio salah satu pilihan untuk informasi kita, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan, semua yang kita dengarkan, semua keberkahan yang Allah berikan kepada kita, kita dapat manfaatkan sebaik-baiknya. Melalui radio kita dapat informasi-informasi yang berharga dan meningkatkan keimanan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mona, terima kasih sekali untuk hadirnya di minggu pertama dan kedua setiap bulan ya. Mudah-mudahan membuat kita semakin pandai, semakin paham terkait dengan komunikasi, apa saja akan dibahas di bincang komunikasi kita ini, dan mudah-mudahan bulan depan kita dapat bersama-sama kembali insya Allah. Salam untuk keluarga tercinta, dan mudah-mudahan kita semakin pandai menggunakan, memilih kosakata sehingga menjadi semakin dekat dengan putra-putri tercinta ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.